Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih Jemaat The Alliance Bible Church Timor Leste. Selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur di malam hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dan melalui firman-Mu kami boleh dipimpin, dituntun sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan merenungkan dalam 3 hari ini dari Mazmur 90. Dan hari ini khususnya kita akan memperhatikan Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, dan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kita akan sama-sama merenungkan dalam tema besar kita ialah menghitung hari. Untuk 3 hari ini, Bapak Ibu, kita memang sedang menghitung hari ya. Ada banyak pertanyaan ataupun hal-hal yang sedang digumulkan hari-hari ini. Kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Dan kita pun juga tidak terasa, kita sudah 44 hari ini, hari ke-45 kita berdoa. Dan tentu setiap kita bisa memaknai apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Mazmur 90 ini seringkali kita dengar di saat-saat ibadah duka cita, penghiburan, ketika mengingatkan manusia tentang hari-hari hidup manusia. Bahkan manusia akan kembali kepada debu. Dan juga seringkali juga dibacakan pada akhir tahun atau awal tahun. Mazmur 90 ini adalah doa Musa, abdi Allah. Kita tahu bahwa Musa melewati fase hidupnya 120 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun Midian, kemudian 40 tahun bersama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia tidak masuk ke tanah perjanjian, dia hanya melihat saja dari jauh dan kemudian kembali kepada Pencipta. Bapak Ibu, memaknai hidup ini seringkali kita memang terbatas. Setelah melewati hari-hari kita, baru kita bisa mengerti mengapa hal-hal itu terjadi. Kita pun setiap tahun akan menghitung hari-hari ulang tahun kita. Kita sampai pada usia berapa tahun dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan hidup kita. Walaupun di sisi lain kita juga merasa bahwa hidup kita di dunia ini semakin hari semakin sedikit. Dan itu fakta yang akan kita hadapi. Bapak Ibu, dari pembacaan pada saat ini kita akan melihat yang pertama itu berbicara tentang Tuhan
penguasa hari-hari kita manusia. Kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini tiada hari tanpa Tuhan. Di dalam pemazmur ini, Musa setelah melewati banyak hari-hari yang dia jalani, baik secara pribadi, bersama keluarga, ada di tanah Mesir, ketika dia hari-hari bergumul dengan hidupnya dan Tuhan memanggil dia, dan ketika menghadapi bangsa Israel dengan begitu banyak hal yang dia lakukan, manusiawi memang. Musa pernah marah, Musa juga pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di awal dari doa Musa ini, kita akan sama-sama melihat bahwa Musa mengakui, Musa sungguh-sungguh yakin siapa Allah, siapa Tuhan yang sudah memanggil dia memimpin bangsa Israel. Kita lihat dari doanya, dia mulai dengan Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Musa menaikkan pujian. Musa juga menempatkan di dalam hidupnya, bahkan ketika dia menaikkan doa ini, dia mengakui Tuhan tempat perteduhan kami turun-temurun. Generasi demi generasi yang dia lihat dalam bangsa Israel mengajarkan juga hanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel justru ada dengan berbagai macam reaksi. Ada yang mengikutnya dengan setia, tapi ada juga yang menolaknya. Bahkan saudara-saudaranya pun juga ada yang iri terhadap Musa. Tapi di sini poin yang saya ingin kita renungkan malam hari ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pertama, ayat 1 dan 2, kita diajak untuk mengakui, memuji Allah sebagai tempat perteduhan turun-temurun. Dan itu terbukti. Mari kita coba lihat hidup kita, sudah berapa generasi kita lewati. Saya, hitung-hitung saya generasi tua tahun 70-an, 80-an. Sekarang sudah generasi sekian dan disebut sebagai generasi milenial. Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi, perubahan generasi tahun demi tahun, kita mungkin mulai dalam masa muda kita, kemudian kita masuk dalam keluarga, kita punya anak, kita punya cucu. Kita harus mengakui Tuhan itu penguasa hari-hari kita. Tiada hari tanpa Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang berubah, hanya Tuhan tempat perteduhan kita. Hanya Tuhan tempat kita bernaung, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Manusia mungkin bisa ada orang-orang yang bisa dipercaya. Tetapi ada saatnya juga mereka tidak bisa dipercaya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi, dikatakan dalam ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia pencipta, dia tahu tentang kejadian alam ini. Ketika dia menciptakan alam ini pun juga melalui hari-hari yang telah dia jadikan. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 dan hari yang ke-7 dia memberkati. Semua yang dia ciptakan itu betapa baiknya. Kita tahu bahwa alam ini sebenarnya karya Allah yang luar biasa. Dan kemudian Allah menempatkan manusia di tengah-tengah alam ini. Dan kita juga diingatkan kembali supaya manusia mengusahakan alam ini.
Tapi manusia yang jatuh dalam dosa itu telah melakukan banyak hal turun-temurun. Terjadi berbagai kerusakan-kerusakan, terjadi berbagai macam hal-hal yang tentunya Allah sebagai pencipta akan sedih dan bahkan merasa bahwa manusia yang sudah diamanatkan untuk memperdayakan alam ini, ada yang bertanggung jawab, ada juga yang tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, pertama ini penting sekali. Menghitung hari-hari kita tidak bisa kita lakukan tanpa mengakui kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas hari-hari yang telah Dia jadikan. Apakah itu perhitungan tahun Masehi dan tahun-tahun lainnya yang dibuat oleh beberapa agama, tetapi semua mengakui tahun-tahun dan hari-hari yang khusus terjadi ada di dalam kekuasaan Tuhan. Di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin melihat hari-hari baik, sesungguhnya kita diingatkan kepada Tuhan. Hari-hari yang kita lewati ini mengajarkan kita pertama ialah kita harus menempatkan Tuhan untuk setiap hari yang kita mulai. Awalilah setiap hari. Pemazmur pun menyediakan persembahan bagi Tuhan pada waktu pagi, menaikkan pujian, mempersembahkan korban syukur pada waktu pagi. Karena pemazmur sadar bahwa dia akan menjalani setiap hari itu hanya memulai bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan yang lain, kita tidak memulai bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan penguasa atas hari-hari kita manusia. Yang kedua, dari bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 bahwa hari-hari hidup manusia itu pun juga ada di dalam kendali Tuhan. Kemahatauan Tuhan itu nyata sejak manusia lahir, hidup, bahkan sampai manusia mati. Dalam ayat yang ketiga, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Menyadarkan kepada kita, tidak ada satu jengkal hidup pun usia kita yang lepas dari perhatian Tuhan sebenarnya ya. Jadi jangan terlalu sombong dan berbangga diri seolah-olah kita yang merasa kita berjuang untuk menambah usia kita. Kita harus mengakui bila saatnya Tuhan memanggil kita, kita siap untuk mendengarkan panggilan itu. Di dalam bagian ini kita selalu diingatkan bahwa manusia memang satu kali kelak akan mati. Dan gambaran manusia itu dijelaskan di dalam ayat-ayat ini, ayat 4, ayat 5 dan 6. Bahwa manusia itu tahun-tahunnya seperti hari kemarin. Ya. Di mata Tuhan 1000 tahun seperti hari kemarin. Singkat. Ya. Kemudian dikatakan bahwa seperti waktu giliran jaga di waktu malam. Berapa jam sih waktu jaga malam? Antara 3 sampai 4 jam maksimal yang sudah pagi. Atau juga dikatakan seperti rumput yang bertumbuh, seperti mimpi. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, yang waktu pagi berkembang, tetapi kemudian waktu petang lisut dan layu. Bapak Ibu melihat kehidupan kita dan kemudian dibandingkan dengan masa Allah itu yang kekal di dalam ayat yang kedua itu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Sebenarnya waktu kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita menempatkan manusia itu sangat berharga. Dan dari bagian ini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menguasai hari-hari ini, mungkin kita hanya
bersandar dan berserah kepada Tuhan. Di bagian lain kita selalu diingatkan, ku tak tahu hari esokku, mungkin apa yang terjadi hari esok. Tetapi kita percaya Tuhan yang pegang hari esok kita. Itu sebabnya pada malam hari ini, mari kita kembali memulai menghitung hari-hari kita dengan memulainya dengan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa kali kita secara khusus merenungkan bagian ini dan mengatakan kepada diri kita, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari-hari saya harusnya melalui bersama dengan Tuhan. Karena apa? Nafas kehidupan kita juga adalah kemurahan Tuhan. Malam hari ini kiranya Tuhan menolong kita secara khusus untuk merenungkan bagian ini. Ketika kita berdoa, mari kita sungguh-sungguh mengakui, mengenal siapa Tuhan, tempat perteduhan kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, kita dapat berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini saya selalu merenungkan, tidak mudah. Rentan, kita rapuh. Virus yang bisa menyerang kita sewaktu-waktu itu kadang-kadang tanpa kita sadari. Kita keluar sebentar, berkomunikasi dengan orang, tanpa kita sadari ada orang yang membawa virus itu. Tapi di tengah-tengah kondisi ini kita belajar. Tempat perteduhan kita. Allah yang kita percaya. Yang lebih besar dan sanggup melindungi kita, menolong kita. Segala usaha-usaha yang kita lakukan secara medis, protokol kesehatan, itu kita sudah berjuang dan berusaha dengan baik. Kita berusaha tinggal di rumah, membatasi diri supaya tidak terlalu banyak kontak person, dalam arti di mana kita bisa menjaga kesehatan kita. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, di tengah kesementaraan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah hari-hari di mana kita harus mengakui bahwa satu kali kelak kita juga akan kembali kepada debu, kita masih punya Tuhan, tempat berteduh. Kiranya Tuhan menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan memegang hari esok kita. Dan biarlah setiap hari kita menghitung seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan tempat perteduhan kita, menguasai hari-hari kita. Dan kita tidak mau melewati hari-hari kita tanpa mendahulukan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, menaikkan korban syukur, berdoa dan bahkan kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau boleh menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi kami pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah perjuangan kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan tempat perteduhan kami, turun-temurun. Dari fakta dan kenyataan sejarah yang kami lihat, kami tidak mengingkari bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Hidup kami ada di dalam kemurahan dan berkat daripada-Mu. Biarlah ketika kami mulai melihat hari-hari kami, mari Tuhan tolong kami supaya kami memulainya bersama dengan Engkau. Tolong kami supaya kami tidak melupakan Engkau, karena kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perteduhan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.